Halo kawan-kawan, kali ini kita lanjutkan dengan pembahasan mengenai presidensi G20 Indonesia. Apakah Indonesia telah resmi sebagai presidensi G20? Jawabannya adalah betul. Indonesia ditetapkan pada Riyadh Summit 2020 dan memegang presidensi G20 sejak serah terima dari Italia pada 31 Oktober 2021 di kota Roma, Italia. Secara resmi, presidensi G20 Indonesia dimulai tanggal 1 Desember 2021 sampai dengan serah terima presidensi berikutnya pada konferensi tingkat tinggi kepala negara pada akhir tahun 2020. Di mana KTT G20 di Indonesia diadakan? KTT G20 akan dilaksanakan di Bali akhir tahun ini. Apakah seluruh rangkaian kegiatan G20 hanya akan dilaksanakan di Bali? Jawabannya tidak. G20 Indonesia terdiri dari beragam pertemuan yang diperkirakan sekitar 150 pertemuan yang akan digelar di beberapa kota di Indonesia. Sekitar 19 kota selain Bali akan dilibatkan seperti Jakarta, Bogor, Semarang, Solo, Batam, Bintan, Medan, Yogyakarta, Bandung, Sorong, Lombok, Surabaya, Labuan Bajo, Danau Toba, Manado, Malang, dan lainnya. Bagaimana kiprah Indonesia di G20? Presidensi G20 tahun 2022 merupakan yang pertama bagi Indonesia selama bergabung menjadi anggota G20 sejak forum internasional tersebut dibentuk pada 1999. Saat itu, Indonesia dalam tahap pemulihan setelah krisis ekonomi 97-98 dan dinilai sebagai emerging economy yang mempunyai ukuran dan potensi ekonomi sangat besar di kawasan Asia. Seperti apa posisi Indonesia di G20? Indonesia adalah satu-satunya anggota ASEAN dan G20 yang berperan penting dalam pemulihan kesehatan dan perekonomian dunia. Indonesia menduduki peringkat 10 dalam daftar paritas daya beli Purchasing Power Parity di antara anggota G20. Indonesia juga menjadi kekuatan pasar baru, New Established Emerging Market, dengan PDB di atas 1 triliun USD. Berapa banyak delegasi yang akan hadir pada G20 Indonesia? Diperkirakan ada 20.988 delegasi yang akan hadir dengan rincian sebagai berikut. 429 delegasi pada KTT G20, 4.581 delegasi pada Ministerial Meeting, 1.212 delegasi pada Deputies dan Sherpa Meeting, 8.330 delegasi pada Working Group Meeting, 6.436 delegasi pada Engagement Group Meetings. Apa tema G20 Indonesia kali ini? Tema presidensi G20 Indonesia kali ini adalah Recover Together, Recover Stronger. Melalui tema ini, Indonesia ingin mengajak seluruh dunia untuk bahu-membahu saling mendukung untuk pulih bersama serta tumbuh lebih kuat dan berkelanjutan. Apa yang menjadi prioritas yang dibahas pada presidensi G20? Memahami tantangan dan perlunya tindakan kolektif, Indonesia akan fokus pada 3 pilar utama pada presidensi G20 2022, yaitu pertama,
arsitektur kesehatan global. Kedua, transisi energi berkelanjutan. Ketiga, transformasi digital dan ekonomi. Apa saja peran aktif Indonesia di G20? Indonesia berperan aktif dalam beberapa inisiatif di forum G20 seperti Global Expenditure Support Fund (GESF), dukungan terhadap negara berkembang untuk mengamankan anggaran nasional dalam krisis likuiditas global infrastructure. Kemudian Connectivity Alliance (GICA), mendukung konektivitas melalui kooperasi dan pertukaran pengetahuan. Ketiga, Inclusive Digital Economy Accelerator Idea Hub, forum tempat berkumpulnya para startup unicorn di seluruh negara G20 untuk saling bertukar ide. Lalu apa manfaat sebagai presidensi G20? Presidensi G20 di tengah pandemi membuktikan persepsi yang baik atas resiliensi ekonomi Indonesia terhadap krisis, merupakan bentuk pengakuan atas status Indonesia yang juga dapat mempresentasikan negara berkembang lainnya. Momentum presidensi ini hanya terjadi satu kali setiap generasi, 20 tahun sekali, dan harus dimanfaatkan sebaik mungkin untuk memberi nilai tambah bagi pemulihan perekonomian Indonesia. Indonesia dapat mengorkestrasi agenda pembahasan pada G20 agar mendukung dan berdampak positif dalam pemulihan aktivitas perekonomian Indonesia. Kesempatan menunjukkan kepemimpinan Indonesia di kancah internasional, khususnya dalam pemulihan ekonomi global, membuat Indonesia menjadi salah satu fokus perhatian dunia, khususnya bagi para pelaku ekonomi dan keuangan. Pertemuan-pertemuan G20 di Indonesia menjadi sarana memperkenalkan pariwisata dan produk unggulan Indonesia kepada dunia internasional, sehingga diharapkan dapat turut menggerakkan ekonomi Indonesia. Apakah G20 punya dampak ekonomi yang bagus untuk Indonesia? Tentu saja, menurut Menteri Keuangan Sri Mulyani, gelaran G20 akan menciptakan kontribusi 533 juta USD atau sekitar 7,4 triliun pada PDB Indonesia. Lalu, peningkatan konsumsi domestik hingga 1,7 triliun rupiah. Dari sisi pariwisata, Menteri Pariwisata dan Ekonomi Kreatif Sandiaga Uno menyebut gelaran G20 akan berkontribusi terhadap proyeksi peningkatan wisatawan mancanegara hingga 1,8 juta sampai 3,6 juta dan juga 600.000 sampai 700.000 lapangan kerja baru ditopang kinerja bagus sektor kuliner, fashion, dan kria. Rangkaian kegiatan G20 di Indonesia akan melibatkan UMKM dan menyerap tenaga kerja sekitar 33.000 orang. Menurut Menteri Koperasi dan UMK Teten Mas Duki, Presiden G20 juga akan mendorong investasi pada UMKM dalam negeri, mengingat saat ini 80% investor global berasal dari negara-negara G20. Momentum ini juga adalah momentum untuk menunjukkan keberhasilan reformasi struktural, antara lain dengan Undang-Undang Cipta Kerja untuk meningkatkan kepercayaan investor global.
Baik, itu sekilas tentang presidensi G20 Indonesia. Salam semangat terus Indonesia. Bye.